Oke, kembali lagi dalam pembelajaran matematika secara daring. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, dan hari ini kita akan mempelajari tentang layang-layang garis singgung. Nah, seperti apa modelnya layang-layang garis singgung itu? Kita perhatikan gambar berikut ini. Oke. Nah, sebagaimana yang sudah diutarakan pada pertemuan sebelumnya, bahwa pada sifat garis singgung, satu titik di luar lingkaran, maka itu akan membuat dua garis singgung. Nah, di sini kalau kita perhatikan dengan baik, garis singgungnya adalah AP dan BP. Nah, jadi satu titik di luar lingkaran berhasil membuat dua garis singgung pada lingkaran tersebut. Nah, oke, berdasarkan gambar ini, maka panjang OA itu sama dengan panjang OB, ya. Nah, jadi panjang OA itu sama dengan panjang OB. Lalu yang lainnya juga adalah panjang AP itu sama dengan panjang BP. Nah, kemudian yang berikutnya, sudut OAP itu sama dengan sudut OBP. Lalu yang lainnya juga berdasarkan gambar ini adalah segitiga OAP itu sama dengan segitiga OBP, atau OPA sama dengan segitiga OBP. Nah, karena itu segi 4 AOBP adalah sebuah layang-layang. Nah, tentu yang perlu kita perhatikan di sini adalah rumus dari layang-layang itu. Nah, bagaimana rumus dari layang-layang? Tentu kita semua sudah tahu bahwa rumus layang-layang itu ada dua, ya. Nah, rumus layang-layang itu ada dua model. Model yang pertama adalah 2 kali luas segitiga OPA. Nah, jadi segitiga OPA tadi itu sama dengan segitiga OBP. Jadi kalau kita mencari luas layang-layang AOBP ini, maka salah satu rumus mencari luasnya adalah 2 kali luas segitiga OPA, atau 2 kali luas dari salah satu segitiga yang dibentuk. Nah, segitiga yang dibentuk yang dimaksud adalah segitiga OAP atau segitiga OBP. Model rumus yang pertama adalah 2 kali luas segitiga OPA. Nah, bisa juga 2 kali luas segitiga OBP, karena OPA itu sama dengan segitiga OBP. Lalu rumus yang kedua atau bentuk lain dari rumus luas layang-layang adalah setengah kali OP kali AB, atau setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Misalkan OP kita jadikan sebagai diagonal 1 dan AB kita jadikan sebagai diagonal 2. Maka luas layang-layang itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, untuk lebih pahamnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, B, C, dan pertanyaannya adalah berdasarkan gambar AB dan AC adalah garis singgung lingkaran. Panjang OC itu sama dengan 21 cm dan panjang AO sama dengan
35 cm. Maka hitunglah panjang AB, kemudian luas segitiga ABO, kemudian luas layang-layang ABOC, dan yang berikutnya panjang tali busur BC. Oke, seperti apa jawabannya? Mari kita perhatikan berikut ini. Panjang OC sama dengan panjang OB, yaitu 21 cm. Jadi OC dan OB ini merupakan jari-jari lingkaran. Lalu panjang OA adalah 35 cm. Nah, pada bagian yang pertama kita mulai dengan menentukan panjang AB. Berarti panjang garis singgung, ya. Nah, untuk menentukan garis singgung ini, maka kita menggunakan rumus Pythagoras. Nah, jadi AB itu sama dengan akar kuadrat dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Ini AB sama dengan akar kuadrat dari OA kuadrat dikurang OB kuadrat. Sehingga jadinya adalah akar kuadrat dari 35 kuadrat dikurang 21 kuadrat. Maka hasilnya adalah 1225 dikurang 441. Maka bagian berikutnya adalah akar kuadrat dari 784. Nah, akar kuadrat dari 784 itu tidak lain adalah 28 cm, ya. Nah, jadi panjang AB adalah 28 cm. Nah, ini panjang AB sama dengan 28 cm. Kemudian bagian yang berikutnya kita mencari luas segitiga ABO. Nah, berarti luas segitiga yang di bagian bawahnya, ABO. Luas segitiga ABO. Berarti kita menggunakan rumus umum, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alasnya di sini kita ganti dengan OB, sedangkan tingginya kita ganti dengan AB, ya. Nah, jadi segitiga ABO ini alasnya adalah OB, sedangkan tingginya AB. Sehingga luas segitiga ABO sama dengan setengah kali OB dikali AB. Maka jadinya setengah kali 21 kali 28 itu sama dengan 294 cm kuadrat. Nah, jadi luas dari salah satu segitiga yang dibentuk oleh layang-layang ini, yaitu segitiga ABO, adalah 294 cm kuadrat. Nah, 294 cm kuadrat ini sangat membantu kita untuk menentukan luas layang-layang ABOC. Nah, berarti kalau kita mencari luas layang-layang ABOC, itu artinya luas layang-layang ABOC itu sama dengan 2 kali 294 cm. Ya. Sehingga luas layang-layang ABOC itu sama dengan 2 kali luas segitiga ABO. Berarti 2 kali 294 itu tidak lain sama dengan 588. Itu sama dengan 588 cm. Nah, kalau kita sudah mengetahui atau mendapatkan luas dari layang-layang ABOC, untuk menentukan
panjang tali busur BC itu sangat mudah sekali. Nah, kita menggunakan rumus layang-layang yang model kedua tadi. Nah, rumus layang-layang yang model kedua tadi adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2, ya. Nah, misalkan di sini kita ambil AO diagonal 1 dan BC diagonal 2. Nah, maka jadinya adalah luas layang-layang itu sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Sehingga jadinya 588 sama dengan setengah kali AO kali BC. AO-nya nanti kita ganti dengan 35 cm. Sehingga jadinya adalah 1176 sama dengan 35 BC. Sehingga BC itu sama dengan 1176 dibagi dengan 35, itu tidak lain adalah 33,6 cm. Sehingga panjang tali busur BC adalah 33,6 cm. Sangat mudah sekali.